Shalom anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Salam olahraga jaya. Ketemu lagi dengan Pak Agus anak-anak di pembelajaran hari Sabtu di mata pelajaran Penjas Orkes. Kita akan bahas materi kita yaitu tolak peluru. Ini adalah aktivitas atletik. Kalian amati, ini ada dua atlet, yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Artinya tolak peluru ini juga dilakukan oleh kelompok putra dan kelompok putri. Nah, kita akan belajar bagaimana melakukan gerakan-gerakan dalam tolak peluru. Siap belajar dan bergerak? Siapkan buku catatan, LKS PJOK, kemudian alat tulis juga disiapkan. Kemudian buatlah suasana belajar yang menyenangkan, dengarkan dan simak materi serta ada petunjuk tugas. Nah, ini menjadi titik lemah ketika petunjuk tugas tidak dipahami. Hari ini ada tugas praktek yang dikerjakan, yaitu gerakan tolak peluru. Dikirimkan dalam bentuk video paling lambat hari Selasa 5 Oktober. Untuk petunjuknya akan kita bahas berikutnya. Pak Agus jelaskan secara singkat tentang tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar selain lempar cakram, lempar lembing, dan juga lontar martil. Sudah pernah kita bahas ya. Kita akan bahas lebih fokus pada salah satunya yaitu tolak peluru. Nah, yang berbeda adalah saat melakukan gerakannya, walaupun masuk dalam kategori lempar, tetapi dilakukan dengan cara menolak atau mendorong. Nah, ini yang akan berbeda. Tidak dipahami dengan melempar ya. Kemudian bolanya itu terbuat dari besi anak-anak. Kita sebut bolanya itu yaitu peluru. Jadi mendorong peluru. Dan dilemparkan sejauh mungkin dengan cara mendorong atau menolak. Agar benar melakukannya, maka yang paling utama adalah anak-anak harus memperhatikan tentang bagaimana cara memegang pelurunya. Di LKS sudah ada pembahasannya, namun Pak Agus akan memperlihatkan ada 3 cara di sini yang bisa kalian gunakan. Cara yang pertama adalah seperti ini anak-anak. Jadi tangan dibuka lebar, kemudian terenggang ya. Kemudian bola diletakkan. Dan yang menjadi pemegang untuk bola ini atau peluru ini adalah kelingking, kemudian ibu jari dan juga telunjuk. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ini adalah ketika jarinya tidak terlalu lebar. Nah, maka posisinya dibantu dengan kelingkingnya ditekuk seperti ini anak-anak. Kelingking ditekuk, kemudian ibu jarinya juga di samping menempel dengan pelurunya. Kemudian yang ketiga tidak jauh berbeda dengan yang pertama, cuma tangannya diletakkan samping kiri dan kanan antara kelingking dan ibu jari sejajar dan rapat dengan bola. Nah, anak-anak perhatikan setelah bola sudah dipegang dengan benar atau peluru dipegang dengan benar, dan peluru ini terbuat dari logam ya, beratnya sekitar 3 kilo untuk anak putri. Nah, ini nanti diletakkan di bagian leher. Nah, ini jadi nanti diletakkan di bagian leher belakang sini ya. Jadi menempel dengan leher kalian. Jadi nanti pada saat anak-anak melakukan gerakan, tolong perhatikan untuk meletakkan pelurunya. Oke, jangan sampai pelurunya tidak menempel ya, menempel di leher. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini, kalau dari depan seperti ini. Kaki dibuka selebar bahu. Oke? Baik, di dalam tolak peluru, cara melempar atau menolak pelurunya itu ada 2 gaya. Kita sebutnya gaya
ortodoks atau menyamping ya, gayanya seperti ini. Jadi di posisi depan sini itu ada sektor lemparan dalam bentuk diameter, nanti diberi satu sektor lemparan. Maka nanti arahnya posisi tubuh menyamping dengan sektor lemparan. Oke. Kemudian dari posisi ini yang pertama, kemudian kedua, ketiga, anak-anak amati kakinya digerakkan juga untuk berpindah tempat, ya kan? Berpindah tempat, kemudian kurang lebih 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian ditolakkan. Di posisi berpindah pun peluru masih di leher, ya. Kemudian ditolakkan, bukan dilempar. Jadi tidak ada lecutan tangan. Tidak ada pergelangan tangannya ikut mengayun ya. Kemudian yang berikut yaitu gaya O'Brien atau gaya belakang, berarti posisi tubuhnya membelakangi. Ini membelakangi ya. Ini perhatikan, membelakangi sektor lemparan. Ini sektor lemparan, yang ini anak-anak. Jadi di bagian lingkaran, kemudian di depannya itu ada seperti garis atau pembatas. Nah, anak-anak ketika melakukan tolak peluru, pelurunya sudah terlontarkan jauh, anak-anak tidak boleh lewat ke depan. Itu namanya diskualifikasi atau salah. Maka nanti setelah kalian melakukan tolakan, kalian tetap berdiri atau keluar lewat belakang. Sama halnya dengan masuk. Masuk pun kalian tidak boleh lewat samping atau depan. Dari sini masuk ke lingkaran, kemudian siapkan pelurunya. Kemudian lakukan gaya untuk tolakan. Setelah menolak tidak boleh maju, tetap di tempat atau kalian keluar lewat belakang. Oke? Nah, ini ada 3 kurang lebih ya, 3 kesalahan dalam melakukan tolak peluru. Yang pertama, saat melakukan tolakan, kaki tidak boleh menginjak garis atau batas ya, garis sektor tadi. Jadi tetap di lingkaran, tidak boleh maju atau menginjak. Kemudian yang kedua, peluru tidak dilemparkan tetapi didorong atau ditolakkan ya. Jadi posisinya peluru tetap di leher, kemudian dari siku kalian mendorong. Kemudian yang ketiga, setelah pelaksanaan mendorong tidak boleh keluar melewati depan garis sektor. Ini tadi yang bagus bahas. Nah, ini nanti akan kalian jelaskan juga dalam tugas kalian ya. Baik, kita simak videonya dan petunjuknya nanti akan Pak Agus sampaikan. Kita ke petunjuk dulu. Kita ke petunjuk anak-anak. Jadi nanti tugas kalian adalah buatlah gambar lapangan tolak peluru berbentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 2 meter. Dan buatlah peluru dengan menggunakan kertas. Atau kalau anak-anak sudah memiliki bola tenis ya, jangan bola yang basket atau bola pingpong ya, bola tenis itu boleh, silahkan kalian gunakan. Atau kalau tidak, kalian bisa gunakan kertas yang dibentuk menjadi bola. Kemudian yang kedua, tugas kalian adalah menjelaskan cara memegang peluru. Nanti kalian bisa amati videonya yang sederhana saja penjelasannya. Kemudian yang ketiga, kalian lakukan praktek 2 gaya, menolak dengan gaya samping atau ortodoks dan gaya O'Brien atau gaya belakang. Dan juga kalian menjelaskan tentang kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan. Begitu anak-anak. Kita minta anak-anak mengumpulkan paling lambat 5 Oktober. Silakan kita amati video yang dilakukan oleh siswa SMP. Pak Agus mengambil contoh video dari siswa SMP. Hai Pak Galang dan teman-teman semua, saya Felicia Claresa dari 12 MIPA 1 absen 15 mau memperagakan gaya-gaya dalam tolak peluru. Nah, gaya-gaya apa aja sih yang akan saya lakukan? Yang pertama, ada gaya ortodoks. Yang kedua, ada gaya O'Brien. Nah, untuk alat-alat dan lapangan yang saya gunakan secara sederhana, jadi bisa didapatkan dari barang-barang yang ada di rumah. Wah, gimana tuh? Untuk lebih lengkap
selengkapnya simak terus ya video ini. Peluru yang saya gunakan saya buat dari koran, kemudian saya bentuk seperti peluru aslinya. Kemudian setelah itu saya baluti dengan plastik. Lalu untuk lapangannya, berpatokan dari lapangan aksi tolak peluru yang terdapat garis sektor, maka dari itu garis sektor saya simulasikan dengan tali rafia. Jadi saya buat semirip mungkin dengan lapangan aslinya. Kemudian bagaimana cara memegang peluru dengan baik? Siapkan tangan kanan dengan jari-jari tidak menyentuh satu sama lain, lalu letakkan peluru di pangkal jari, kemudian pegang peluru dengan kuat. Tak usah lama-lama lagi, langsung kita praktekkan gaya yang pertama, yaitu gaya ortodoks atau gaya menyamping. Menyamping di sini dimaksudkan menyamping dari garis sektor. Check it out. Kedua adalah gaya O'Brien atau gaya membelakangi. Membelakangi di sini berarti membelakangi garis sektor. Check it out. Berikut adalah 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh atlet tolak peluru. Saat melakukan tolakan, kaki tidak boleh menyentuh garis sektor. Peluru tidak dilemparkan tetapi didorong atau ditolakkan. Setelah mendorong peluru, tidak boleh keluar lewat depan garis sektor. Ya, bagaimana anak-anak? Bisa kalian kerjakan ya. Silakan kalian berlatih terlebih dahulu. Setelah sudah menguasai gayanya, baru kalian mulai melakukan pengambilan videonya. Selamat berlatih, tetap beraktivitas secara fisik, sehat ada di tanganku. Terima kasih, salam sehat dari Pak Agus, Tuhan Yesus berkati. Salam olahraga, jaya!